untuk tahun ini kita kemas dalam bentuk yang lain. Kita kemasnya itu dalam bentuk pawai ataupun karnaval di air. Nah, cuman tentu tantangannya berbeda dengan karnaval di darat kan. Iya, iya. Di samping ini juga menjadi hal baru bagi kita masyarakat Pontianak khususnya, dan mungkin bagi banyak daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, kembali lagi kita di ngobrol di TKP nih. Nah, malam ini kita kedatangan bintang tamu dari Istana Kadriah Kesultanan Pontianak nih. Sini ada Ami Hasan Basri nih, Ami Hasan Basri Al-Kadri selaku Ketua Panitia Pelaksana Milad Hari Ulang Tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun. Nah, gimana Mi? Apa kabarnya Mi? Alhamdulillah sehat, berkat doa kawan-kawan semua lah kan. Alhamdulillah. Nah, jadi tujuan kita di sini undang Ami pengen sharing-sharing nih, pengen nanya nih. Karena dari Istana Kadriah Kesultanan Pontianak ini kan merayakan lah, dibilang merayakan Hari Ulang Tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih Mi, kegiatan seperti apa sih nih yang sebenarnya diadakan ini Mi? Sebenarnya kan kegiatan peringatan milad ini kan lebih kepada bagaimana kita menghargai apa yang telah dibuat oleh para leluhur dahulu, kemudian juga tentunya mengambil hikmah-hikmah di balik apa yang telah mereka bangun, mereka buat di wilayah ini. Di samping tentunya merupakan kegembiraan kita juga bahwa kita yang menjadi warga Pontianak khususnya tidak terasa bahwa kita sudah 250 tahun kota ini berdiri. Nah, mungkin sebagian orang tidak mengetahui tentang sejarah berdirinya kota ini, sejarah historisnya. Bagaimana kota ini sehingga berkembang menjadi seperti yang sekarang ini kan? Iya. Dari waktu ke waktu. Tentu banyak orang yang tidak mengetahui itu. Lalu akhirnya dengan kegiatan ini tujuannya juga mengingatkan kembali lah Mi ya. Ya, mengingatkan kembali kepada benar. Tapi di sisi lain kan tentu sebagai sebuah lembaga perekat di tengah masyarakat bahwa Istana Kadriah itu menjadi perekat bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar, yang mana selama ini memang banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat kita juga ikut ambil bagian dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Kota Pontianak khususnya. Nah, tentu Istana Kadriah sendiri punya kepentingan untuk sharing dengan berbagai lembaga, berbagai organisasi, berbagai kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka menjaga hubungan psikologis maupun hubungan personal ataupun hubungan kelembagaan antara kita pihak Istana Kadriah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan baik. Misalnya meskipun kita tidak lagi menjadi sebuah lembaga pemerintahan, tapi kepanutan masyarakat terhadap lembaga historis seperti Istana Kadriah ini sampai sekarang masih terjaga. Ya, masih sebagai nilai sejarah yang dulunya Kota Pontianak ini dipimpin oleh kerajaan nih ya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan ini sendiri nih Mi, dari yang akan dilaksanakan nanti, apakah ini memang kegiatan yang baru diadakan di tahun ini atau sebelum-sebelumnya udah ada Mi? Sebenarnya ada kegiatan yang baru, ada juga kegiatan yang memang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita laksanakan. Namun 2 tahun belakangan ini kan kita sempat break dulu karena adanya pandemi ya. kan. Nah, 2 tahun di belakangnya, tahun-tahun di belakangnya itu setiap tahun selalu ada kegiatan di Istana Kadriah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut cuman mungkin tidak sama dengan kegiatan yang akan kita gelar tahun ini. Pertama, kegiatan-kegiatan pada masa lalu itu kita pihak Istana Kadriah itu cuma menerima pelimpahan misalnya dari kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah kota, tapi dilaksanakan di Istana Kadriah misalnya. Iya. Penunjukan pelaksana kegiatan itu juga pihak pemerintah kota yang menunjuk. Nah, tahun ini memang Sultan berkeinginan bahwa semua kegiatan itu terkoordinasi di bawah kepanitiaan Kesultanan. Diambil alih penuh ya Mi? Ya, meskipun pelaksana teknisnya juga dari kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Melibatkan ormas. Kita sendiri dari pihak keluarga besar Istana Kadriah tidak masuk ke dalam hal-hal teknis untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing kegiatan itu. Semuanya kita limpahkan kepada masing-masing kelompok masyarakat yang memang selama ini sering berinteraksi sama kita.
Berarti kurang lebih Istana Kadriah ini lebih sebagai koordinator Ya, pelaksana ya. koordinator lah. Iya. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan itu, yang mana leader-leader dari kegiatan itu juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sharing dengan kita. Iya, iya. Berarti dari sebelum-sebelumnya, dari bukan hanya tahun ini Mi, yang akan diadakan dari Setiap tahun tahun. sebelum sudah ada ya Mi? Setiap tahun. Nah, kalau untuk tahun ini sendiri Mi, berarti dari saat tahun ini sudah diambil alih penuh nih oleh pihak Kesultanan nih, dari Istana Kadriah langsung yang mengambil alih penuh untuk melaksanakan kegiatan nih. Dibantulah tadi dengan beberapa ormas. Nah, kalau persiapannya sejauh ini nih gimana nih? Udah berapa persen untuk persiapan kegiatan itu sendiri? Alhamdulillah sih. Tapi saya balik dulu ke belakang sebenarnya. Iya. Bukan diambil penuh sebenarnya. Sebenarnya lebih kepada begini. Karena biar macam mana pun harus kita sadari kegiatan ini dilaksanakan di Istana Kadriah. Tentu hal ini punya dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Istana harkat itu sendiri, martabat iya. maupun marwah Kesultanan, Kesultanan itu sendiri iya. dan Sultan secara personal. Nah, tentu hal ini kan harus kita kontrol ataupun kita manage. Dalam arti kata tentu juga tidaklah menjadi sebuah hal yang harus kita maunya kita saja gitu. Tentu juga harus mendengar juga pendapat-pendapat dari kawan-kawan yang lain. Jadi bukan kita ambil penuh gitu, tapi lebih kepada mengkoordinasi saja, kawan-kawan yang ada dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, berkaitan kegiatan-kegiatan memang ada beberapa yang kita gelar tahun ini. Ada kegiatan yang lama yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya pernah kita gelar. Ada juga kegiatan yang baru kita letupkan di tahun ini. Ada penambahan kegiatan baru. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tadi Mi, yang balik lagi saya ditanyakan nih Mi, terkait persiapan nih. Nah, persiapan kegiatan ini sendiri mulai dari teknisnya nih Mi, karena kita mengingat sekarang Kota Pontianak ini masih di PPKM level 2. Iya. Nah, untuk teknis kegiatan itu nanti prokesnya seperti apa Mi? Terus keamanannya nanti bagaimana? Ya, alhamdulillah tentu hubungan-hubungan yang selama ini kita sudah jalin dan terbangun dengan baik secara kelembagaan maupun secara personal. Kelembagaan dalam arti kata kesultanan dengan pihak-pihak mangku kebijakan di sini, misalnya kepolisian, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain. Selama ini alhamdulillah itu sudah berjalan baik. Sehingga tentu untuk prokes ini juga menjadi tanggung jawab kami pihak kesultanan untuk tetap mengikuti ataupun menjaga rambu-rambu itu. Dalam arti kata tentu kita sudah membantu seluruh kepanitiaan bahwa kegiatan ini juga harus kita sadari bahwa kita masih dalam suasana level 2 cerita COVID ini. Nah, tentu ada hal-hal yang menjadi rambu-rambu. Ya. Sebagaimana kita tidak bisa leluasa seperti masa-masa sebelumnya. Namun alhamdulillah ya kawan-kawan juga mengerti, kawan-kawan kepanitiaan juga mengerti. Di samping pihak keamanan juga, kemarin saya juga sudah beraudiensi dengan Pak Kapolda. Kita sudah sampaikan maksud dan tujuan daripada pelaksanaan gelar kegiatan ini. Nah, tentunya pihak keamanan juga dalam ini sangat mendukung. Dan kita juga setiap rapat juga kita libatkan baik dari aparat Polsek Timur ya yang terdekat dengan sana, pihak kecamatan, pihak Denramil, untuk koordinasi tetap rutin kita lakukan. Berarti tetap ada prokes ketat dan keamanan penuh berarti tetap di kegiatan itu sendiri ya Mi. Kalau untuk kegiatan ini sendiri ini dimulai dari kapan nih? Dari tanggal berapa nih? Rencananya kita mulai rangkaian kegiatan ini di tanggal 20 Oktober ini. Kita pilih tanggal 20 Oktober itu karena pertama di hari libur nasional. Di samping memang kegiatan yang kita agendakan pada tanggal 20 Oktober ini memang kita rencanakan agar dapat melibatkan banyak pihak yang ikut berpartisipasi nantinya. Ya berarti kita mulai kegiatan ini dimulai pada tanggal 20 Oktober. Ya? Nah, buat kalian nanti yang pengen tahu kegiatan itu seperti apa, kalian bisa. Ini terbuka untuk umum ya? Iya. Nah, Terbuka, ini terbuka untuk umum. Khususnya masyarakat Kota Pontianak nih, silahkan nanti kalian datang ke Istana Kadriah Kesultanan Pontianak kalau ingin tahu seperti apa meriahnya kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 20 Oktober. Oke. Jadi saya tambahkan ya, kegiatan tanggal 20 Oktober ini merupakan kegiatan pembuka dari rangkaian acara-acara yang akan kita gelar berikutnya. Nah, di rangkaian acara pembuka ini kita awali dengan ziarah kubro. Tapi untuk tahun ini kita kemas dalam bentuk yang lain. Kita kemasnya itu dalam bentuk pawai ataupun karnaval di air. Jadi kita akan melalui rute sungai. Konvoy lewat jalur air ini. Ya. Nah, tentu ini sebuah tantangan bagi panitia pastinya. Tapi kami alhamdulillah
setelah beberapa kali pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan, hasil evaluasi kita, alhamdulillah kayaknya ini dapat kita gelar sebagaimana mestinya. Nah, cuman tentu tantangannya berbeda dengan karnaval di darat kan. Iya, iya. Di samping ini juga menjadi hal baru bagi kita masyarakat Pontianak khususnya, dan mungkin bagi banyak daerah lain. Karena mungkin kenapa kita mengangkat tema ataupun cerita ziarah kubro ini kita alihkan ke melalui jalur sungai. Pertama tentu melihat juga filosofi sejarah masa lalu. Bagaimana kita mencoba merefleksikan napak tilas perjalanan Sultan Syarif Abdul Rahman pada saat awal membuka wilayah yang kita kenal jadi kota Pontianak. Ya, saat mendirikan kota Pontianak. Ya, yang pada saat itu beliau dengan rombongan perahu kakapnya menyusuri sungai untuk membuka wilayah baru yang sekarang kita diami ini. Jadi itu juga sebagai bentuk refleksi daripada napak tilas itu. Di samping memang kita sendiri menyadari, kami panitia menyadari bahwa kita punya aset sebenarnya. Kita punya teritorialnya yaitu sungai-sungainya. Kemudian kita punya ceritanya, punya filosofinya, punya sejarahnya. Apa filosofinya? Tentang perjalanan Sultan Abdul Rahman pada saat membuka kota ini. Nah, tentu dua modal dasar ini kan bisa menjadi sebuah hal bagaimana kita mengimplementasikan ke depan ini bisa menjadi sebuah agenda wisata rutin di masa-masa yang akan datang. Namun tentu di tahun pertama ini menjadi tantangan berat bagi panitia untuk membuktikan bahwa kita mampu untuk menggelar itu. Mungkin saya tidak bisa bayangkan ya kalau ratusan kendaraan air, misalnya motor air, speedboat, segala kato beriringan bersama dengan dihias berjalan di memenuhkan sungai ya. Ya, tentu kan sebuah tontonan yang spektakuler ya, itu yang kira-kira menjadi bayang-bayang ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin tidak dapat terjadi di daerah lain mungkin. Ya. Nah, kita coba mengangkat sesuatu yang memang kita punya modalnya, yaitu punya sungai-sungainya, kita punya cerita sejarahnya. Sehingga itu menjadi modal dasar untuk menggelar karnaval air. Berarti itu di acara hari pertama ya, pembukaan. Di acara hari pertama malamnya baru itu di pagi hari pada hari tanggal 20 itu kita startingnya mulai dari Masjid Jami, dari dermaga Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman itu menuju ke makam Kesultanan Batu Layang melalui sungai. Kemudian balik lagi ke Masjid Jami. Keren, itu sebuah terobosan baru. Ya, kita mencoba hal baru tahun ini. Tidak tahu mungkin bahkan nanti setelah adanya kegiatan ini bahkan nanti bakal jadi destinasi wisata bagi orang. Intinya kan bagaimana masyarakat Kota Pontianak khususnya, baik itu yang mewakili lembaga, organisasi maupun kelompok-kelompok masyarakat lain mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, kita mencoba merangkul sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dan bahkan panitia mencoba juga merangsang dengan misalnya ada semacam penilaian bagi perahu ataupun yang sampan ataupun model kayak katakanlah mungkin hiasan terbaik misalnya ataupun dekorasi terbaik. Ada. Ya. Ada rewardnya Ada rewardnya. Hiasan terbaik ya. Ada disiapkanlah semacam penghargaan dari panitia baik berupa hadiah maupun hal-hal yang lain yang kita mencoba memotivasi. Mungkin itu bisa menjadi sebuah acuan untuk membangkitkan semangat masyarakat, membangkitkan gairah masyarakat Kota Pontianak untuk menyukseskan karnaval air ini. Karena memang kita Pontianak ini sumber daya air ini yang belum secara optimal kita manfaatkan. Kemarin kita lihat kan pemerintah kota juga sudah membangun waterfront dan sebagainya. Itu kan semua bagaimana kita mengoptimalisasi aset. Katakanlah sumber daya air yang kita punya ini tadi. Nah, kalau ditambah dengan agenda-agenda pegelaran kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat, tentu ini merupakan hal baru bagi sebuah keinginan untuk katakanlah menjadi destinasi wisata ke depan. Bagaimana Pontianak punya agenda karnaval air di tiap tahunnya. Jadi daya tarik Kota Pontianak itu tersendiri baik itu bagi masyarakat Kota Pontianak sendiri maupun bagi para turis. Seperti Marin Karbit lah yang sudah membumi misalnya kan. Mungkin dengan adanya karnaval ini kita berharap banyak dari kalangan ormas masyarakat Kota Pontianak ikut andil menyukseskan kegiatan ini sehingga mungkin berangkat dari kegiatan ini bakal menjadi salah satu daya tarik tersendiri, daya tarik baru Kota Pontianak ya. Kita berharap itu tadi semua akan bisa dapat terwujud, mungkin ini bisa menjadi sebuah
destinasi wisata baru ataupun menjadi tujuan wisata baru, asal masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami menyadari sepenuhnya kalau kita saja dari kerabat kesultanan ataupun dari keluarga besar Istana Kadriah, berapa orang kita ini kan untuk tidak dapat menyemarakkan itu. Nah, makanya kepanitiaannya juga ini pun bukan dari keluarga besar Istana Kadriah yang menjadi leader kegiatan. Kita serahkan juga kepada kelompok-kelompok masyarakat itu. Alhamdulillah mereka antusias untuk menggelar ini. Dan hasil evaluasi terakhir ini sudah hampir 80% kesiapan panitia sudah cukup matang. Sudah rampung ya. Ya. Tinggal beberapa hal kaitan administrasi maupun hal-hal yang bersifat publikasi yang belum kita lempar keluar. Ya mungkin 1-2 hari ini sudah publikasinya sudah jalan keluar. Amin insyaallah, semoga ini berjalan dengan lancar nih. Amin. Oke, jadi tadi itu kegiatan pertama tuh, karnaval air nih. Nah, selain itu ada kegiatan apa lagi nih di dalam malamnya itu tanggal 20 itu kita membuka secara resmi kegiatan dengan malam hiburan rakyat. Secara seremonial grand openingnya. Iya. Nah tentu dalam grand opening ini kita mengundang juga pihak-pihak yang terlibat, baik terlibat sebagai peserta yang kita adakan lomba-lomba misalnya, maupun terlibat sebagai panitia dan lain sebagainya yang kita undang dalam grand opening itu, yang pada malam itu kita kemas dalam malam hiburan rakyat. Berarti di saat malam pembukaan itu ada malam hiburan rakyat? Ya, malam hiburan rakyat ini tentunya ya kita mencoba bagaimana rakyat juga menjadi sukacita dengan diperingatinya Milad Kota Pontianak ini. Tentu hal-hal yang kita tampilkan dalam hiburan rakyat ini hiburan-hiburan yang tetap berlandaskan latar belakang budaya maupun hazanah seni tradisional kita yang ada di Kota Pontianak. Iya. Misalnya kayak pantun, berbalas pantun, kayak syair, tundang dan sebagainya. Hal-hal yang memang selama ini hidup di tengah masyarakat kita yang mungkin ada yang mulai tertinggal, ada yang mulai terlupakan. Nah, ini kita coba hidupkan kembali, bangkitkan kembali. Mengingat itu adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan sebenarnya dari sejarah Kota Pontianak itu sendiri. Nah, kalau untuk malam hiburan rakyat itu sendiri, apakah terbuka untuk umum? Misalnya ada orang yang tidak diundang, tidak dapat undangan. Kan kita bikin pentas terbuka, siapapun boleh datang. Bebas ini ya. Bebas tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Jadi itu terbuka untuk umum. Iya. Dan kita gelarnya itu di halaman Istana Kadriah. Tidak harus punya undangan, dan memang kita tidak membuat undangan. Iya. Silakan masyarakat yang ingin datang. Berarti yang penting silahkan datang di saat tanggal 20 Oktober dengan menggunakan prokes tetap yang penting tetap mengikuti arahan-arahan dari panitia, tetap mengikuti protokol kesehatan. Biar macam mana pun kita belum aman 100% daripada Covid ini. Tentu ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Menjadi ikhtiar kita juga ini ya sebagai pelaksana. Oke, nah buat kalian nih nanti yang pengen lihat gimana keseruan malam hiburan rakyat itu sendiri, menampilkan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya, yang mengangkat budaya yang ada di Kota Pontianak, kalian bisa datang di tanggal 20 Oktober di halaman Istana Kadriah Kesultanan Pontianak nanti. Oke, baik, kita lanjut ini. Nah, itu setelah pembukaan di hari pertama ya. Di hari pertama tanggal 20. Nah, kalau untuk kegiatan ini sendiri berjalan berapa lama sebenarnya, Mi? Boleh dibilang dari kegiatan ini dari tanggal 20 itu nanti akan ditutup pada tanggal 31. Jadi finishnya di tanggal 31 ya, Mi? Mungkin hampir 10 hari ya, 10-11 hari ya. Tapi ada beberapa hari yang kita break, misalnya pada hari Kamis, malam Jumat misalnya. Tentu tidak elok kita misalnya mengadakan lomba senandung Melayu sementara di masjid yang tidak jauh dari situ ada yasinan, sedang yasinan, sedang maulidan. Nah, sehingga pada malam Jumat itu kita break, kita tiadakan kegiatan supaya tidak mengganggu aktivitas keagamaan sekeliling yang ada. Oke, berarti itu di hari pertama, di malam pembukaan. Setelah pembukaan ada malam hiburan rakyat. Nah, setelah itu ada kegiatan lagi enggak malam itu? Enggak. Malam berikutnya kalau tidak salah saya itu langsung ke malam besoknya ya? Ya, kegiatan ini lomba karaoke senandung Melayu. Untuk babak kompetisi. Iya. Jadi karaoke senandung Melayu ya. Nah, sampai hari ini alhamdulillah saya dengar pesertanya sudah cukup ramai juga. Oh, sudah ada peserta yang ikut mendaftar ini ya? Sudah ada daya tariknya. Nah, kalau karaoke senandung Melayu itu sendiri itu kegiatan seperti apa sebenarnya, Mi?
Ya kegiatan olah vokal ya yang jelas ya. Ya. Kegiatan seni tarik suara yang jelas. Tapi tentu yang namanya Senandung Melayu ya pasti bau-baunya lagu-lagu Senandung yang kita kenal seperti selama ini kan. Misalnya kayak Fatwa Pujangga dan sebagainya dan sejenisnya itu. Nah kira-kira materi lagunya ya kayak begitulah. Oh, itu ditetapkan dari panitia ya berarti ya? Ya. Udah ada opsi dari panitia. Dan saya sendiri memang tidak mengetahui secara persis lagu-lagu yang menjadi lagu wajib maupun lagu pilihan. Ada panitianya dan kebetulan panitia ini kayak mungkin sebagian warga Pontianak juga kenal kayak Cik Mat, mereka yang udah senior lah biasanya untuk hal-hal seperti itu. Ya, yang sudah biasa mengakomodir kegiatan seperti ini ya. Ya. Oke, berarti ini tidak terbatas usia ya kalau untuk peserta? Tidak terbatas usia. Silakan mungkin ada yang mau daftar, silakan nanti menghubungi kepanitiaan. Dan itu dilombakan juga untuk yang laki-laki dan maupun perempuan. Jadi ada yang serta perempuan terpisah dengan yang laki-laki juga. Ya, berarti ada dua kategori. Dua kategori ya, pria dan wanita ini. Ya. Oke, nah buat kalian nih yang pengen daftar yang mungkin suka dengan senandung-senandung Melayu yang memiliki daya tarik vokal yang bagus, kalian bisa daftar langsung menghubungi panitia. Mungkin kita nanti cantumkan di nomor di bawah ini. Oke, kita itu di acara di malam kedua ini ya ada karaoke senandung Melayu. Nah itu untuk hari kedua itu apakah ada kegiatan lain dan misalnya? Sama, malam berikutnya masih. Oh langsung ke malam berikutnya? Karena masih dalam babak penyisihan kan. Kita berasumsi bahwa gelar untuk senandung Melayu ini bisa sampai 3 malam, 2 malam penyisihan, 1 malam final. Karena melihat pengalaman yang lalu dan animo masyarakat pada saat tahun-tahun lalu mendaftar untuk kegiatan ini juga cukup tinggi. Antusiasme masyarakat tinggi ikuti. Sehingga kita mengantisipasi itu bisa dilaksanakan mungkin dalam sampai 3 malam, jadi 2 malam untuk babak penyisihan, 1 malam untuk babak final. Namun seandainya pesertanya mungkin di bawah daripada asumsi kita, malam berikutnya kita akan isi dengan hiburan rakyat. Kembali lagi malam hiburan rakyat. Di malam ketiga berarti ya. Ada malam kalau memang gelar senandung Melayu tadi cukup 2 malam kita gelar misalnya. Oke, berarti di malam ketiga ada malam hiburan rakyat lagi. Mungkin ada perbedaan ini di antara malam hiburan rakyat yang di malam pertama? Pasti sajian-sajian acaranya akan berbeda lagi. Misalnya di malam hiburan rakyat yang pertama kita sajikan misalnya berbalas pantun misalnya kan. Mungkin di malam hiburan rakyat berikutnya mungkin akan ada yang membacakan syair dulu misalnya. Jadi itu sudah tersusun, sudah tertata apa yang pengen ditampilkan untuk malam hiburan rakyat. Nah kalau dari penampil itu sendiri itu dari mana? Itu udah memang dari itu tadi saya bilang bahwa kita menyadari bahwa memang keberadaan Kesultanan Pontianak ini ataupun Istana Kadriah itu kan menjadi perekat juga bagi kehidupan sosial masyarakat maupun sosial budaya yang ada di lingkungan Kota Pontianak di sekitar ini. Nah kita melihat beberapa kali kita menggelar kegiatan ataupun pihak-pihak lain yang menggelar kegiatan yang ingin melaksanakan itu di Istana Kadriah selama ini memang berjalan dengan baik gitu. Nah sehingga kegiatan ini pun bukan kita yang menjadi leadernya, ada kawan-kawan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi leadernya. Oh iya, yang jadi, sudah mempersiapkan itu semua. Iya, jadi kita boleh dibilang sebagai kepanitiaan induk ataupun kepanitiaan yang mengkoordinasi saja kawan-kawan yang melaksanakan itu. Padahal secara teknis itu kawan-kawan yang di luar dari kaum kerabat sendiri yang sebenarnya melaksanakan yang mempersiapkan itu ya. Iya. Oke, menarik ini. Setelah ada malam hiburan dan saya juga mengajak juga kawan-kawan yang lain yang mungkin dari komunitas dan sebagainya. Silakan kita welcome gitu terhadap siapapun yang ingin bekerja sama, yang ingin berinteraksi sama kita gitu. Karena memang bagaimana ke depan kan kita berharap bahwa kita tentu merangkul siapa saja bahwa kelembagaan Kesultanan Pontianak itu adalah menjadi pengayom bagi kelompok apapun saja yang ada di wilayah kota ini. Karena sejak awal berdirinya Kota Pontianak ini nggak ada sultan itu istilahnya memilah-milah gitu. Oh dia cuma terima orang Islam saja misalnya, yang non Islam tidak diterima, atau yang terima suku ini saja, tidak seperti itu. Kalau kita mau tarik lagi secara filosofinya, kita kenal di sini ada kampung Melayu, ada kampung Saigon, ada kampung Banjar. Itu menggambarkan bagaimana pada masa itu mungkin begitu heterogennya masyarakat yang dari kelompok-kelompok suku. Namun dapat terayomi oleh kebijakan pada saat itu, yaitu sultan-sultan pada masa itu
tidak pernah kita dengar adanya semacam kes sosial, Iya, kesenjangan kejadian sosial. misalnya, ya enggak, kejadian-kejadian sosial misalnya ada perkelahian antar suku, nggak pernah kita dengar sampai sekarang. Nggak ada catatan sejarah yang menyatakan itu. Nah berarti kan bahwa keberadaan istana ataupun sultan sebagai pengayom bagi kehidupan masyarakat itu berjalan dengan baik pada masa itu. Ya berarti sejatinya kegiatan ini sendiri berarti sampai saat ini masih terbuka bagi ormas-ormas Ya. yang ingin bergabung Silakan, kita masih welcome karena tentu mungkin tidak dalam konteks mungkin menjadi pelaksana teknis dari sebuah acara, namun bisa saja berpartisipasi untuk ikut dalam acara itu. Oke dah, jadi mungkin bagi kalian yang memiliki atau kalian mungkin pimpinan-pimpinan ormas atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, kalian bisa hubungi nanti kontak person di bawah ini untuk kalau memang kalian ingin ikut andil ya menyukseskan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun. Oke. Kita lanjut lagi nih, Mi. Selain kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ada karnaval air, malam hiburan rakyat, ada karaoke senandung Melayu, ada kegiatan apa lagi tuh, Mi? Ada yang biasa kita gelar juga tahun-tahun sebelumnya, yaitu zikir hadra. Zikir hadra ini salah satu bentuk kesenian khas ya, boleh dibilang kesenian khas Melayu, terutama khususnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Bentuk penyampaian selawat tapi dalam bentuk hadra. Nah zikir hadra ini tidak kita perlombakan namun sebagai eksibisi. Jadi di kota Pontianak dan sekitarnya ini sendiri banyak kelompok-kelompok zikir hadra yang ada itu. Nah insyaallah pada malam berikutnya itu kita akan menggelar semacam eksibisi dari kelompok-kelompok zikir yang ada di Istana Kadria itu. Dan kita sendiri di Istana Kadria juga memiliki kelompok zikir hadra itu sendiri. Ya, iya. Ada kelompok Ada kelompok namanya Majelis Zikir Hadra Istana Kadria. Dan kita mencoba juga sebagai Majelis Zikir Hadra yang ada di istana mencoba merangkul juga kelompok-kelompok zikir hadra yang lain. Sehingga kadang-kadang memang setiap jadwal rutinnya kan biasanya malam Jumat. Biasanya kita undang juga dari kelompok-kelompok zikir hadra yang lain untuk berinteraksi di sana. Ya. Oke, berarti simpelnya kegiatan zikir hadra ini berzikir, berselawat tapi diiringi dengan alat musik hadra ya. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih? Kegiatan berikutnya itu ada semacam lomba bujang dara, tapi dalam kategori ini anak-anak SD sekolah bujang dara cilik. Iya. Iya. Tapi ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil kita mencoba memperkenalkan bagaimana seni berbusana khas Melayu seperti apa. Sehingga kegiatan ini lebih kepada kita tujukan kepada anak-anak yang masih di bawah umur, terutama mereka-mereka yang masih masih dalam pendidikan sekolah dasar lah. Ya, SD itu dari tingkat SD. Ya. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah kita gelar acara serupa dan luar biasa animo masyarakat untuk ikut serta itu. Karena memang selain ya mungkin dianggap juga sebuah hal yang menggemaskan melihat anak-anak itu berbusana Melayu ya. Berbusana Melayu dan beraksi di atas pentas. Tentu juga bagi orang tua atau bagi kita yang melihat juga kan sebuah hal yang baru. Dan alhamdulillah ini insyaallah mungkin tahun ini juga akan kita gelar seperti yang sama. Oke. Nah, berarti memang tujuan dari kegiatan ini juga tentunya untuk menanamkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta anak-anak ya pada budaya Melayu yang ada di Kota Pontianak. Oke. Nah, kalau untuk lomba itu sendiri ini teknis itu seperti apa nih? Batas misalnya yang ingin daftar apakah hanya orang yang anak-anak yang tinggal di sekitar di samping pesertanya bisa mendaftar secara langsung ke panitia. Panitia juga dalam hal ini saya dengar mereka menyampaikan juga surat edaran ke sekolah-sekolah. Oh, juga ditujukan ke sekolah ya. Ya, tapi dengan catatan masing-masing sekolah dibatasi untuk mengirim peserta sekian orang saja. Iya. Nah, karena biasa kalau misal kan pernah pesertanya itu membludak gitu sampai 190 orang gitu. Jadi akhirnya jadwalnya sampai molor beberapa hari kan. Nah, itu yang kita hindari. Sehingga tahun ini harus ada pembatasan. Nanti diseleksi kembali oleh sekolahnya masing-masing. Ya, nanti sekolah lah yang memutus siapa. Oke. Nah, selain kegiatan bujang dara cilik itu ada kegiatan apa lagi di dalam perayaan? Kita agendakan pada hari Minggu itu juga menjadi hari penutup dari rangkaian acara. Nah, pada hari Minggu itu pada paginya itu dari pukul
7.30 sampai 8.30 itu akan ada Pagi itu japin massal di halaman Istana Kadria. Oh, japin masal. Japin massal ini yang akan dilakukan oleh kaum kerabat di sekitar lingkungan Istana Kadria. Nah, ini juga pada japin massal juga kita mengagendakan juga menjadi sebuah acara pembuka bagi digelarnya acara ritual adat yang akan dilaksanakan pada hari itu juga. Oh, ada acara ritual adat ini? Ya, acara. Kegiatan ini seperti apa tuh kalau ritual adat itu sendiri di Istana Kadria? Ya, acara ritual adat ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, misalnya di situ ada acara makan seprahan, ada acara mungkin dalam kaitan tahun ini Sultan juga berkeinginan untuk memberikan penganugerahan gelar terutama terhadap sanak kerabat dekat beliau, di samping terhadap beberapa tokoh formal di luar kerabat itu sendiri. Nah, tentu dalam memberikan hal-hal seperti ini kan harus juga mengikuti tentang apa-apa yang menjadi rambu-rambunya pada masa lalu, sehingga Istana Kadria itu jarang untuk memberikan gelar kepada pihak-pihak lain itu, terkecuali memang momentumnya ada dan momentumnya tepat. Tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Milad ke 250 ini, karena Sultan berkeinginan untuk mengangkat keluarga dekatnya, sehingga itu menjadi peluang juga bagi beliau untuk mengangkat ataupun menganugerahan gelar kepada pihak eksternal ataupun pihak tokoh-tokoh formal di luar kaum kerabat itu sendiri. Berarti yang bisa dibilang tokoh-tokoh yang di luar sanak kerabat, berarti tokoh-tokoh yang memiliki jasa di dalam kota Pontianak dan bagi Istana Kadria itu sendiri. Ya, tujuan daripada pemberian gelar ini pertama tentu dalam kerangka menjaga hubungan baik kelembagaan maupun personal antara Sultan dengan tokoh yang dibutuhkan, maupun kelembagaan antara Kesultanan dengan lembaga-lembaga pemangku kebijakan yang ada di wilayah Kalbar itu sendiri. Di sisi lain tentu ini merupakan juga sebuah hal yang memang bagaimana kita mencoba lebih proaktif dalam rangka menjaga hubungan baik dengan pelaku-pelaku ataupun pemangku kebijakan yang ada di Kalbar ini. Ini semata-mata untuk menjaga kondusivitas wilayah Kalbar ini agar tetap aman, tetap dapat kita kawal bersama, sehingga ya masyarakat juga dapat hidup atau beraktivitas dengan tenang di masa-masa yang akan datang. Nah, kita sendiri di Istana Kadria sudah menginisiasi setiap bulan itu menggelar semacam forum coffee morning yang sementara pada saat COVID ini kita break hampir setahun. Itu setiap bulan kita gelar pertemuan forum coffee morning itu, yang mana yang hadir pada pertemuan seperti itu tokoh-tokoh masyarakat, ketua ormas, ketua organisasi pemuda, tapi juga ada pejabat-pejabat itu, ada wali kota, ada gubernur, terkadang kita undang ada Pak Kapolda di situ. Jadi kita mencoba memfasilitasi komunikasi antara pemangku kebijakan dengan tokoh-tokoh yang ada, yang mencoba bagaimana komunikasi-komunikasi yang mungkin selama ini kami anggap menjadi pemicu bagi terjadinya beberapa kios. Itu kan karena mungkin satu sama lain tidak saling terbuka. Alhamdulillah setelah kita gelar selama hampir 2 tahun itu dapat berjalan dengan baik, dan hubungan-hubungan itu sudah mulai mencair antara pejabat satu dengan pejabat lain maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Itu yang di luar cerita kegiatan. Nah, ini tentu kami pihak Kesultanan kan harus mampu menjaga ritme ini, harus mampu menjaga hubungan yang telah terbangun itu. Lebih daripada sekedar hubungan silaturahmi ya. Jadi pemberian gelar itu sendiri tentu tidak bisa dikonotasikan bahwa ini sebuah hal yang menjadi sebuah embel-embel yang terjadi, katakanlah saling punya kepentingan tersendiri yang di balik itu tidak sama sekali. Tujuannya ya tetap kembali lagi untuk kedamaian dan kesejahteraan Kota Pontianak ini ya. Nah, setelah kegiatan itu masih ada kegiatan lagi atau sudah selesai ini? Tahun ini Milad ke-250 Kota Pontianak ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini. Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, kita mengagendakan seluruh rangkaian kegiatan itu akan kita tutup pada malam harinya. Jadi pada Minggu malam Senin itu kita akan gelar Maulid Akbar, yang mana ini juga menjadi acara penutup dari seluruh rangkaian acara yang kita gelar tadi. Maulid Akbar ini sebagai kegiatan penutup dari seluruh rangkaian acara itu ya. Bahkan kita mengundang juga penceramah dari tingkat nasional untuk memberikan tausiah pada malam itu. Di samping juga ada ustadz-ustadz kita di sini yang akan mendampingi. Ini semata-mata lebih kepada bagaimana kita menjaga tradisi.
memang setiap bulan Maulid pihak Kesultanan selalu menggelar acara Maulid bersama di sana. Tapi untuk di tahun ini disatukan dengan di kegiatan tahun ini Milad kebetulan Kota Pontianak, bertepatan dengan dilaksanakannya juga Milad Kota Pontianak. Jadi kita gelar itu bagian daripada kegiatan panitia juga. Menjadi satu rangkaian kegiatan. Satu rangkaian kegiatan yang ada. Dan itu menjadi acara penutup dari seluruh rangkaian acara. Kegiatan. Iya. Keren. Ya, kalau dari bayangan yang telah digambarkan tadi, cukup menarik kegiatan untuk kita ikuti dari awal hingga akhir sampai adanya Maulid. Dan kita mengajak silakan datang dan silakan menyaksikan karena itu bebas untuk siapa saja itu. Oke, berarti untuk warga Kota Pontianak nih khususnya nih tidak terbebas umur ini ya, tidak terbebas umur, tidak terbebas dari berbagai macam suku agama yang ya bagi kalian yang ingin menyaksikan mengikuti keseruan dalam rangka merayakan Milad Hari Ulang Tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun ini, silahkan datang ke Istana Kadriah dari tanggal 20 Oktober ini ya? Ya, hingga sampai tanggal 31 Oktober. Saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya begini, kenapa pihak Istana Kadriah agak bersusah payah untuk menggelar acara-acara ini? Kalau kita kembali ke majalah histori, tentu berdirinya kota ini atau yang kita kenal seperti Kota Pontianak yang kita tinggali sekarang ini kan tidak serta-merta seperti ini. Nah tentu ini berawal bagaimana dulu Sultan Abdurrahman pada saat membuka wilayah ini, kemudian beliau melahirkan keturunan, kemudian tentu kami menjadi katakanlah pihak pertama yang harus menjaga tradisi itu. Di samping kita juga berkeinginan ke depan, bahkan kalau perlu yang diadakan bukan kita mau mengambil alih, tidak gitu. Tapi sebagai pihak yang mungkin merasa paling bertanggung jawab untuk melestarikan itu, tentu kami punya beban moral untuk tetap melaksanakan kegiatan ini, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Nah selama ini kan kegiatan ini kan dimotori oleh Pemkot dan kita sangat mendukung itu gitu. Bukan berarti kita tidak setuju, kita setuju itu. Kita menyadari bahwa kita sekarang ini kan tidak lagi menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang punya sumber daya keuangan, sumber daya pajak dan sebagainya, sehingga mampu untuk menggelar berbagai acara. Ditambah lagi bahwa Sultan Pontianak itu pernah stake untuk sultannya dalam beberapa puluh tahun, sehingga juga menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi tentu kita punya keinginan ke depan, bahkan kalau perlu apel untuk setiap peringatan hari jadi itu di halaman Istana Kadriah kalau perlu. Bukan lagi misalnya di depan kantor wali kota misalnya kan. Atau gelar bujang dari itu kalau perlu di halaman di Istana Kadriah sana, nggak lagi di gedung SCC misalnya, ataupun gedung arena remaja kalau dulu saya ingat kecil-kecil kan. Lebih diarahkan ke Istana Kadriah. Itu tadi bisa dipusatkan ke sana. Kenapa? Karena memang cikal bakalnya dari situ. Kota ini dimulai dari sana gitu. Dimulai dari pendirinya, dimulai dari Istana Kadriah itu baru menyebar menjadi Kota Pontianak yang kita kenal sekarang ini. Sekaligus itu menjaga nilai sejarah Kota Pontianak, bagaimana berdiri Kota Pontianak. Nah tentu ini bukan keinginan untuk mengambil alih atau sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana kita merasa bahwa kita punya kepentingan dan kita punya beban moral untuk tetap melestarikan itu. Kita gini nih, kalau untuk Ami sendiri nih, harapan Ami untuk dari kegiatan ini kepada masyarakat Kota Pontianak nih, dan juga mungkin kepada pihak-pihak terkait nih, misalnya seperti ormas-ormas yang lain atau bahkan mungkin Pemkot, harapan Ami sendiri untuk kegiatan ini dari orang-orang tersebut gimana? Ya, pertama tentu kita berharap macam seperti lembaga-lembaga pemerintahan, dinas pariwisata, pemerintah kota, atau yang membawahi juga dinas pariwisatanya, maupun instansi-instansi terkait lainnya dapat berkoordinasi ataupun dapat bekerja sama, berpartisipasi juga ya. Dan bahkan kalau perlu kita mengajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah di samping tentunya untuk lembaga-lembaga masyarakat misalnya kayak seperti ormas, majelis taklim, kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ini kita memang berharap bahwa mereka untuk merapat dan juga ikut dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini. Bahkan saya dengar panitia juga mencoba menggalang dukungan daripada pengusaha untuk meminjam perahu, meminjam sampan dan sebagainya, guna untuk menambah armada nantinya bagi peserta-peserta yang mungkin akan ikut ambil bagian dalam kegiatan karnaval air itu misalnya. Oke, jadi diharapkan kepada seluruh ormas bahkan juga Pemkot ikut berpartisipasi penuh juga dalam menyukseskan kegiatan ini ya. Oke, baik, mungkin cukup nih penjelasannya. Cukup menarik nih, mungkin bukan intinya nanti bagi kawan-kawan yang ingin coba ikut berpartisipasi bahkan mungkin ikut menghadiri kegiatan tersebut, bisa lihat info di bawah, hubungi kontak person yang ada di bawah jika ingin
ikut bekerja sama dan berpartisipasi menyukseskan acara milad Kota Pontianak yang ke-250 tahun. Nah, mungkin terima kasih nih udah datang ke jauh sini. Saya juga punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk mempublikasikan kegiatan ini sehingga mungkin yang pihak-pihak yang mungkin belum tahu bisa menjadi tahu. Dan kita mensosialisasikan kegiatan ini. ini. Semakin banyak yang ikut berpartisipasi ataupun ikut ambil bagian, baik itu sebagai peserta atau sebagai yang lain-lainnya dalam event-event yang kita gelar itu. Iya, baik. Nah, mungkin boleh nanti silakan hubungi kontak person yang ada di bawah untuk info lebih lanjut jika kalian ingin ikut berpartisipasi atau ikut andil langsung dalam kegiatan ini. Nah, Mi, sampaikan salam kami kepada Sultan Melvin ini. Insyaallah. Jadi beliau kemarin tuh sempat pesan sama saya. Iya. Nanti Bang, karena kebetulan saya masih kakak ipar kan. Sampaikan juga salam saya mungkin karena tidak dapat hadir karena malam ini juga ada rapat di istana ini. Oh iya. Untuk persiapan acara ini. Jadi mungkin saya nggak bisa hadir ke sana. Ya insya Allah Sultan. Jadi Sultan sebenarnya juga tadi menyampaikan pesan titip salam kepada semua pemirsa maupun yang mungkin mendengar broadcast ini bahwa beliau memang malam ini berhalangan hadir karena kita juga punya agenda di Istana Kadriah malam ini. Iya siap. Jadi ya mungkin terpaksa saya mewakili beliau. Oke baik. Ya kami juga mendoakan sepenuhnya semoga acara ini berhasil dan sesuai ekspektasi kita nanti. Semoga acara ini tetap banyak ormas-ormas atau bahkan lembaga atau komunitas-komunitas yang ikut turut andil menyukseskan kegiatan perayaan milad ulang tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan milad ulang tahun Kota Pontianak yang 250 tahun ini, kalian bisa hubungi kontak person panitia yang ada di bawah. Oke baik, sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.